Orang Mesir nih, kalau pas Ramadan, jadi malaikat semua. Kita lagi lewat, Ramadan Karim, tuh gitu. Oh, ini Karim Abi. Oh, disambut sama orang Mesir. Allahu Akbar. Allah, gak ada iramanya. Maulana Syekh Abdul Qadir itu selalu mengatakan apa? Wa'tul buyuta min abwabiha wa babul ilmi Qur'an. Ramadan fi Masra hagatania. Ramadan di Mesir sangatlah istimewa. Dan pastinya keistimewaan dan keunikan Ramadan di Mesir tidak akan kita dapatkan di tempat-tempat yang lain. Di kesempatan kali ini kita akan bercerita, mengupas tuntas bagaimana keunikan-keunikan dan keistimewaan-keistimewaan yang ada di Ramadan Mesir. Bersama guru kita Ustaz Zaki Mubarak, LC Diplom, mahasiswa pasca sarjana jurusan tafsir Universitas Al-Azhar, dan menjadi kebanggaan kita bersama mahasiswa Aceh, putra pertama yang memperoleh qiraah hasyarah di negeri Kinanah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih telah berhadir di acara kita kali ini. Dan biasanya kalau kita bicara ada kopi Ustaz tengah ya. Kali ini enggak ada. Mungkin nanti selepas ini lah. Insyaallah. Dan insyaallah kita akan mengulik lebih dalam terkait mengapa Ramadan di Mesir begitu istimewa, begitu menarik. Dan langsung saja mungkin bisa Ustaz berikan bagaimana keunikan-keunikan, apalagi Ustaz sudah lama di Mesir, mungkin ada hal-hal istimewa yang dapat kita ambil dari Ramadan di Mesir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahlan wa sahlan pada pemirsa, pendengar KMA TV yang kami muliakan, yang kami cintai. Terima kasih banyak Ustaz Zawil. Ya. Jadi apa tadi, Ramadan di Mesir? Ya. Nah, Ramadan di Mesir, kayak antum bilang tadi, Ramadan di Mesir hagatania, Hagatania. Jadi sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak ada di tempat yang lain. Kenapa? Khasnya satu hal aja. Ramadan di sini, kalau kita biasanya meriah itu kapan? Kalau di Aceh secara khusus, meriahnya di Idul Fitri. Nah, di Idul Fitri 3 hari itu penuh orang. Ya. Tapi kalau di sini pertama Ramadan itu seminggu sebelum Ramadan, itu dari kita nengok ada lampu di sana, ada lampu di sini. Itu dari masyarakat syabiyahnya ya. Masyarakat antusias menyambut luar biasa. Itu sebulan penuh meriah selalu. Ya. Nah, salatnya, oh masya Allah. Salat tarawih itu kalau di Masjid Azhar dengan berbagai macam qiraat lagi. Hidup terasa Quran, terasa syabiyahnya menyambut Ramadan. Nanti anehnya sedikit, pas Idul Fitri kayak biasa-biasa aja. Bahkan kebalikan Ustaz. Kebalikan. Makanya lucu lagi keunikan takbirnya loh. Saya pas imam subuh. Ya. Pas imam subuh itu mau saya takbir kan? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mau bawa suasana Aceh lah. Aceh, ya. Karena ala kulihal kita rindulah sama kampung kita kan. Namun disambut sama orang Mesir. Allahu Akbar. Allah, gak ada iramanya. Bukan, dadanya itu hendak sama. Itulah dibilang tadi adat kita berbeda. Maka dibilang Ramadan hagatania. Nah, itu mungkin sedikit ya closing tentang bagaimana keunikan-keunikan di Mesir ya. Ustaz, jadi kalau misalnya disuruh pilih nih, jadi antum mau pilih Ramadan di Mesir atau Ramadan di Indo? Pilihan berat nih ya. Tergantung dari sudut mana. Ya.
Kalau kita lihat dari sudut pandang kita mau kumpul sama keluarga, kita mau menikmati Ramadan sama keluarga, jadi menikmati desa kita, ya pastilah ke desa kita, ke kampung kita. Sudah pasti, semua orang begitu. Namun kalau ditanya mencari pengalaman, saya milih di sini. Karena lebih banyak hal-hal baru ya. Unik sekali. Unik sekali. Unik sekali. Nah, kita di Mesir ini ada satu hal, misalkan kalau kita di Aceh tuh, setelah asar penuh orang di jalan-jalan, jual takjil makanan, jualan kan. Kalau di Mesir penuh juga, tapi hidangannya itu gratis untuk berbuka puasa. Inilah keistimewaan saya. Nah, itu salah satu. Bukan kita mau buka puasa gratis. Itu salah satunya, ya kan? Nah, siap itu apa lagi keunikannya? Orang Mesir nih, kalau pas Ramadan jadi malaikat semua. Masya Allah, bukan bermakna setelah Ramadan itu jadi hilang gitu saja. Jadi Fir'aun, enggak. Enggak. Tapi baik-baik juga. Tapi isar apa? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas, itu dapat di Mesir. Mereka itu mengutamakan akharin, mengutamakan saudara mereka yang muslim. Oh, gitu. Ya. Jadi dipersiapkan untuk Ramadan tuh 11 bulan itu untuk Ramadan. Pas bulan Ramadan mereka hambur-hamburin untuk sedekah. Coba nengok, kita pergi ke jalan, orang kejar-kejar kita bukan minta sedekah loh. Tapi ingin bersedekah. Ini kasih kurma. Ini kasih apa itu di Ramadan. Nah, ini mungkin adat yang khas Mesir, ini bisa kita galakkan nanti di tanah air kita. Apakah mungkin kebiasaan ini bisa kita bawa pulang ke negeri kita nanti, Ustaz? Bisa. Kenapa? Karena kebiasaan itu siapa yang menokohkannya siapa? Manusia kan, orang kan, kita sendiri bisa. Kita melihat di hal-hal yang kecil, bukan hanya sekedar takjilan, tapi bagaimana ruhul Quran juga hidup di Ramadan di Mesir ini. Kita nengok orang di jalan-jalan, pedagang, orang yang lagi di tramko misalkan, lagi di mobil, ya kan, muasalat di mana, di kereta api, di metro, megang Quran. Di mana-mana Quran itu, dengarkan Quran. Tambah itu yang kita lihat di masjid-masjid, halaqah-halaqah Quran itu gampang ditemui, banyak sekali. Nah, setelah itu kita lihat juga di Masjid Azhar, itu berbagai macam qiraat dibaca. Jadi keilmuan Islam itu di Mesir ini nampak secara nyata, terbukti. Nah, tidak hanya pada kutub turas, tapi memang hal kondisi masyarakatnya itu menampakkan bagaimana keilmuan itu masih hidup, masih kuat sekali. Ruhiyatul Quran itu masih terasa sekali di Mesir. Jadi tidak salah ya ketika dikatakan nuzilal Quran di Makkah, turun Quran itu di Makkah. Wa quri'a bi Misra, wa kutiba fi Turki. Kan nggak salah kalau ada kata seperti itu kan. Justru pembuktian ini yang harus diterapkan dalam kehidupan kita, Ustaz. Nah, makanya jauh kita melangkah, jauh pandangan. Lama hidup banyak dirasa. Yang itu. Jadi begitu antusiasnya warga Mesir dalam menyambut bulan Ramadan. Bahkan 11 bulan mereka menghabiskan tenaga, akan tetapi sebulan di bulan Ramadan itu mereka memberikan sedekah, bahkan berfoya-foya, dalam artian berfoya-foya bersedekah. Berfoya-foya dalam kebaikan. Baik. Kemudian bagaimana kita bisa dapat mencontoh semangat mereka dalam beribadah, bahkan tidak pandang usia. Dalam artian tua muda pun mereka sangat bersemangat dalam sedekah. Bahkan beribadah sekalipun. Begini, menyambung tadi ya. Coba bayangkan semangat yang 1 bulan ini dengan semangat hari raya kita tadi digabungkan. Gitu. Justru itu sangat luar biasa. Makanya jadi Ramadan sama hari raya kita betul-betul terasa bahagia gitu kan. Di Mesir semangat Ramadannya aja kan. Hari rayanya kayak biasa gitu sama kita. Mungkin karena kita di rantau ya. Kalau di Indonesia
hari rayanya. Aja. Ramadannya agak kurang sedikit. Digabung dua. Justru itu kita bawa pulang ke sana. Nah, ini kita bawa pulang. Ini yang kita bawa pulang loh. Jadi ahwal itu penting sekali. Ya. Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi bagaimana hal kondisi asli kita itu, itu sebenarnya menggambarkan apa yang ada di dalam. Ya. Nah, jadi pertanyaannya jadi bagaimana membawa pulang hal yang seperti ini? Ya udah ikuti bagaimana adat di sini dan resapi dan pahami kenapa mereka ini bisa seperti ini dan bagaimana cara kenapa mereka itu bisa pas Ramadan itu seolah-olah kayak orang kaya kali, banyak sekali. Ya, itu sudah uangnya. Banyak kali uangnya, banyak kali. Kok bisa ya? Yang pertama mereka ini punya hirs alal khair. Punya keinginan besar sekali untuk kebaikan. Itu telah ditanamkan dari sejak dulu, telah ditanamkan dari generasi ke generasi. Ya. Jadi mereka bukan sekedar kalau Ramadan itu gagah-gagahan saya yang banyak sedekah. Saya bersedekah, siap itu dibumingkan di macam. Enggak begitu. Mereka memang adat mereka kalau enggak buat satu hal bersedekah kebaikan di dalam Ramadan aib. Bahkan sebiji kurma pun itu mereka sudah antusias. Mereka memang betul-betul mau ini kebaikan loh. Ya. Ini fursah zahabiyah, mereka tahu momennya. Ini momen loh. Lalu mereka melihat kalau 1 bulan mesti punya waktu 11 bulan, berarti saya harus nyicil nih. Kan sampai situ aja mereka udah mempersiapkan. Udah persiapan. Sebenarnya ilmu itu bisa kita ambil dari syaitan loh. Iya. Kenapa, Ustaz? Iya kan? Jadi syaitan. Kenapa? Syaitan itu punya khutuwat. Punya langkah, punya proses. Syaitan bilang ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Jangan kamu ikuti khutuwat syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa syaitan berhasil? Punya langkah-langkah. Punya langkah-langkah. Bermakna kita ambil langkah-langkahnya aja. Punya proses. Punya proses. Kita ambil langkah. Orang Mesir punya langkah-langkah. 11 bulan dia siapin untuk 1 bulan Ramadan, memeriahkan Ramadan. Kita pas Ramadan belum siapin apa-apa misalkan. Mau siapin hari raya, untuk persiapan hari raya itu paling 21 Ramadan. Ramadannya nggak ada. Kadang pembahasan tentang fikih Ramadan di bulan Ramadan itu. Sebenarnya fikih Ramadan itu dibahas sebelum Ramadan, persiapan untuk Ramadan. Jadi pas Ramadan kita langsung siap. Jalankan. Jadi apa yang kita ambil poin yang pertama sekali untuk bisa kita contoh syabi ataupun masyarakat di sini. Persiapan untuk menuju Ramadan mereka kuat, semangat dan telah berfikir itu dari setelah Ramadan sampai Ramadan selanjutnya. Yang kedua, apa yang bisa kita bawa pulang di sini? Bagaimana mereka ini mau berbuat baik, mau mengulurkan tangannya, mau totalitas sepenuhnya atas landasan apa? Landasan iman mereka. Berarti memang sejak dulu memang sudah terlatih. Iya. Kalau kita lihat bukan landasan iman, tidak sanggup kita. Memang kalau kita bagi-bagi itu selalu kita dapat apa gitu. Bahkan walaupun banyak harta tapi tidak didasari dengan keimanan itu bahkan nggak sanggup. Jadi orang Mesir ini bukan kaya loh. Bahkan kita ma'ruf sekarang Mesir dalam keadaan kondisi yang ekonomi yang kurang sekarang. Namun saya tanya sama Ustaz Zawil, apakah takjil Ramadan masih kurang? Luar biasa banyak. Bahkan di setiap sudut jalan tuh antusias mereka dalam membagi itu banyak sekali, Ustaz. Ini kadang saya lagi nolak TV di gerobak, saya nengok. Ya Allah. Terasa sama saya. Ini hasil didikan Rasul. Ini hasil waktu kita baca wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bagaimana seorang ahlul Madinah ketika datang ahlul muhajirin datang ke Madinah, Ansar itu bagaimana menyambut Ansar. Ansar, bagaimana menyambut Ansar itu
betul-betul walaupun dia nggak ada apa-apa, dia bagi sama-sama. Mental ini disimpan sama orang Mesir, diterapin secara nyatanya pada bulan Ramadan. Ah. Bahkan sekalipun begitu mereka mengasih sedekah, kita bukan enggan, misalnya dalam artian mau nggak mau kita harus terima, walaupun memang sebelumnya udah banyak kita terima. Iya, dikejar-kejar loh. Dikejar-kejar. Dan bahkan nggak ada nulis nama apa-apa loh. Ya. Kadang kita lagi lewat Ramadan Karim, ditumpuk satu kota. Ya. Datang lagi yang lain, Ramadan Karim, satu kotak lagi, ya Ramadan Karim. Belum Karim Awi. Gitu. Baik. Jadi di samping keistimewaan bulan Ramadan, mungkin tadi saya sempat mendengar tentang qiraah. Ya. Jadi bagaimana perkembangan qiraah yang luas di Mesir ini, bahkan itu sudah menjadi uruf bagi mereka, sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan sekalipun di Masjid Azhar pun, itu setiap rakaat itu berbeda qiraat yang dibaca. Jadi mengapa Ustaz? Warga Mesir ini sudah menjadi hal yang biasa bahkan qiraat itu. Sebenarnya bukan qiraat saja. Ya. Tapi Al-Azhar itu menjadi manara. Menjadi satu pusat peradaban Islam itu yang masih ada sampai sekarang utuh itu di Al-Azhar. Bukan karena saya Azharia. Ya. Enggak, tapi memang begitu adanya. Ya. Kita melihat misalkan ketika kita di daerah Maroko misalkan, ataupun di daerah Maghribi, daerah Syekh Ayub, daerah Syekh Ayub. Beliau membaca qiraat Warash, tabi'i, fitrahnya mereka. Di daulah Islamiyah seluruhnya sekarang kita membaca muslimin ya, secara umum kita membaca qiraat Imam Hafaz. Kenapa? Asar daripada kerajaan Utsmani. Karena pada Utsmani bacaan resmi itu pada qiraat Imam Hafaz. Nah, semua qiraat itu disimpan oleh qurra, disimpan utuh dan dipraktekkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Di mana salah satu yang nampak wujud nyatanya dari generasi-generasi sampai sekarang masih ada? Di Azhar. Mesir. Di Masjid Azhar. Maka mereka mempraktekkan. Ya, mereka mempraktekkan dan mereka menerima hal-hal yang seperti itu. Ya. Dari generasi ke generasi. Ikhtilaf mazhab dari mereka. Ada yang bermadhab Hanafi, ada yang bermadhab Syafi'i. Ya. Biasa mereka. Biasa, ya. Kalau kita tanya, bisa nggak kita terapkan itu di negara kita? Kita lihat dulu apa manfaatnya. Kan itu. Tapi sekedar kita tahu secara umum, ya ilmu ini luas sekali. Tapi misalkan di Aceh sudah termaktub qiraat Imam Asim. Ahlul Kufah. Dengan riwayat Imam Hafaz dari tariqah Imam Syatibi. Itu yang masyhur di kita dan di Indonesia secara umum. Nah, kita baca qiraat lain. Misalkan tanpa diketahui oleh orang awam. Ini siapa yang salah? Bukan imam qiraat. Bukan orang awam juga. Kita yang tidak salah. Bijak. Bukan masalah ilmu, di atas ilmu ada bijak. Ada bijak. Menaruh porsi bukan pada tempatnya. Ya. Namun kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwasanya Quran itu banyak aujuh bacanya. Ya. Banyak, boleh kita baca wadduha, boleh kita baca wadduhi, boleh kita baca wadduha. Ya, banyak aujuhnya. Nah, namun yang masyhur di kita baca. Yang gitu ya. Apakah qiraat kenapa ya? Kenapa misalkan? Karena Mesir ini pusat peradaban sekarang untuk Islamnya. Bukan pusat peradaban keilmuan Islamnya. Jadi wajar saja seluruh qurra itu berkumpul di Mesir. Kalau mau cari ilmu qiraat, bukan saya mengatakan itu Syekh Aiman Suwaid langsung mengatakan. Kalau mau cari ilmu qiraat, datang ke Mesir. Itu lebih daripada. Ya, datang ke Mesir. Mau tidak mau kita harus mengakui madrasah qiraat Mesir itu kuat sekali. Qurra Mesir itu kuat sekali.
Bukan dari segi ahli sanad saja, tapi memang segi adabnya luar biasa. Masyaikh ini luar biasa. Jadi kalaulah orang datang ke Mesir ini tidak dia fokuskan kepada Quran. Saya rugi rasa rugi sekali. Pada kesempatan memang seperti kita sudah terjun, tapi kita tidak meraba. Ya. Seperti buta, Ustaz. Ya, jadi sayang ya. Ya, sayang itu. Itu jadi kalau disinggung, kenapa qiraat ada di sini? Ya. Kenapa ilmu-ilmu sama dengan ilmu yang lain, bukan qiraat saja. Tapi karena muncul di Ramadan ini ilmu qiraat, nampak sama kita. Sang-sang qiraat mentong dah. Nah, ilmu agama lain-lain juga kuat di Al-Azhar, tersimpan secara utuh dari generasi ke generasi. Dan apakah Ustaz kelak nanti Aceh bisa seperti ini, ataupun mungkin langkah-langkah utama agar bisa kita terapkan di Aceh? Nah, kalau itu pertanyaannya, kita melihat dari orang sekarang. Kamu sekarang ini, kamu 10 tahun akan datang. Karena yang membawa ilmu agama ini bukan kitab saja. Yang membawa ilmu agama ini orangnya, dan betul-betul bisidqi, dengan betul-betul beramanah. Dengan segala riwayat. Ya. Coba tengok sekarang generasi kita sudah mulai mengambil qiraat. Sudah mulai mengambil, ada yang mengambil qalun, ada yang mengambil waras, ada yang mengambil secara bacaan, ada yang mengambil secara hafalan. Itu kan tergantung kadar orang. Tak masalah. Tapi sudah mulai tercium baunya. Ilmu qiraat itu insya-Allah akan sampai ke negeri kita. Nanti kan kalau di Aceh itu mungkin, bukan di Aceh saja ya, mungkin di Nusantara secara umum, di menasah-menasah itu kalau baca wadduhi, hana tak gok ya. Biasa tu. Dan ilmu qiraat ini juga nanti bisa membuka satu pintu yang lebih luas pada cakrawala keilmuan lainnya. Kenapa khilaf ulama? Kenapa khilaf fuqaha? Itu nanti pulangnya kepada muara ikhtilaf pada bacaan. Arjulikum satu baca, arjulakum satu baca. Ni lain istinbat hukumnya, lain istinbat hukum. Lahir madrasah daripada itu. Pulang balik kepada usulnya. Maka dia bilang pulang kepada Quran dan hadis, tapi berbetoi pulang. Baik saya pulang. Salah pulang nanti. Terima dah. Makanya kalau ada orang tanya dulu, bagaimana mendapat Ustaz pulang kepada Quran dan hadis? Saya bilang saya enggak ke mana-mana. Saya enggak ke mana-mana. Yang pulang itu dah keluar, dia balik. Kami dari sini, dari dulu di sini. Kita tetap di tengah. Ya. Kita enggak ke mana-mana. Nanya apa? Al-Quran itu, ilmu qiraat itu adalah funun, adalah satu seni daripada ilmu keislaman yang perlu kita warisi. Ya, kita berharap mudah-mudahan itu bisa sampailah ke negeri kita dan bisa tersebarlah. Tapi mambak dasarnya tetap yang mempraktekkan itu sekarang yang paling kuat adalah di Mesir. Salah satunya ya di Masjid Azhar. Selanjutnya Ustaz, bagaimana kita bisa membuat kita pribadi kita sendiri ini menjadi pribadi-pribadi yang Qurani? Apalagi ini pas sekali dalam di bulan Ramadan, dan bagaimana kita bisa sabit dengan Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Masya Allah. Ini bukan nasihat untuk secara umum langsung, tapi saya menasihati diri saya pribadi, dan kalau bisa ada manfaatnya ambil. Maulana Syekh Abdul Qadir itu selalu mengatakan apa? Wa'tul buyuta min abwabiha wa babul ilmil Quran. Masuklah ke dalam rumah itu dari pintunya. Gitu. Masuklah ke dalam rumah itu dari pintunya. Dan pintunya ilmu itu adalah Quran. Kita paham itu dulu. Kalau kita seorang talibul ilmi, bermakna apa? Pondasi dasar sama kita itu adalah Quran. Wirdukal Quran. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita itu akan selalu tetap sama Quran? Adanya hasrat keinginan dasar yang mendasar dalam diri kita, hirsun ala qiraatil ladzi unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya keinginan yang kuat bagaimana bacaan Rasulullah itu bagaimana. Saya ingin baca. Bagaimana pahamnya Nabi tentang Quran itu saya ingin tahu.
Itu yang pertama sekali. Ya. Yang kedua, kita ingat kalau mau jadi seperti itu, bagaimana cara mengambilnya, cara menuntut ilmunya harus sesuai dengan jalurnya. Manhajiah ya. Manhajian. Ya. Adanya kita bertalaki. Ya. Adanya duduk kita sama ulamanya. Bukan lafaz saja yang kita ambil duduk sama ulama tu. Adab beliau, cara berfikir beliau, cara bermuamalah beliau, sampai syakhsiyah beliau, cara pakaian beliau, semuanya Kenapa? Karena beliau juga mengambil dulu dari ulama sebelumnya. Wa hakaza jailun ba'da jail. Ya. Dan ini yang harus kita terapkan kan. Ya, ini yang kedua poinnya apa? Harus kita berguru. Ya. Punya niat bersih, murni, mau mengambil lafaz Quran itu seperti bagaimana Nabi baca sallallahu alaihi wasallam, dan begitu diturunkan juga. Lalu berguru. Ya. Lalu apa? Membentuk lingkungan, ngajak-ngajak kawan. Berarti lingkungan ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya. Ngajak kawan rumah ngaji. Ngajak kalau ada istri, ngajak istri ngaji. Ya. Dibuat di rumahnya tadarus sama-sama. Itu penting. Kalau hal itu dibentuk, coba bayangkan, kalau hal itu dibentuk, semuanya negeri itu dengan Quran, itijahnya. Jadi Quran itu bukan satu hal yang aneh lagi. Bukan sekedar di seminar. Tak, memang fitrahnya orang muslim. Jantungnya orang muslim. Bahkan ulama mengatakan, kamu menengok negeri itu berkah atau tidak? Tengok bagaimana Quran dimuliakan. Tengok bagaimana ahlul Quran dimuliakan. Jadi, simple aja. Niat lillahi ta'ala. Ya, artinya sudah menjadi makanan tersendiri. Ya, sudah mau jadikan darah daging di situ. Ya. Niat lillahi ta'ala mau belajar. Niat lillahi ta'ala mau menyampaikan dengan baik, mau mengambil dengan baik. Ya, niat lillahi ta'ala mau menerapkan. Ya. Jadi kesimpulannya, di dalam kita berjalan itu nanti kata Maulana Syekh, ada 3 tujuan. Ya. Nah, untuk mencapai itu semua dan bisa istiqomah sama itu semua, kita tahu tujuan kita. Bagaimana kita mau istiqomah sama Quran? Bagaimana kita mau istiqomah sama jalan dakwah? Karena kita punya tujuan. Tujuan berarti diiringi dengan niat, Ustaz. Tujuan ini tadi ada 3. Ya. Yang pertama ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari harus ridha Allah. Kalau kita cari yang lain itu sikit, nggak ada apa-apa. Bahkan nggak ada. Begitu kita jalan, nanti udah sampai bingung kita. Ya. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Nggak sesuai. Karena dunia ini tipu-tipu dia. Ya. Pertama ridha Allah. Yang kedua apa? Ya, niatkan menyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar Quran, saya mau jadi syakhsiyah yang bagaimana tetap hidup sama Quran, secara lafaz wiridnya Quran, pemikirannya Quran. Salah satu pemikiran Quran. Tidak berpikir sendiri. Maksudnya apa? Kalau dia cerdas, kalau dia pandai, dia mau cerdaskan orang lain. Dia mau orang lain itu bagus juga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia mau berinfak ilmunya sama orang. Dia mau berinfak hartanya. Kalau dia nyaman hidup, dia nggak mau dia sendiri. Dia mau orang juga enak hidup. Bahkan orang sendiri. Salah satu keberkahan keilmuan. Ya. Berbagi. Itu salah satu fikrah Qurani. Ya. Fikrah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya langsung. Nah, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung risalah Rasulullah. Yang ketiga apa? Naf'ul ummah. Mau bermanfaat untuk orang sekitar. Bukan untuk diri pribadi aja. Kalau kita udah dapat ilmu untuk kita aja. Kalau udah dapat apa-apa untuk diri sendiri, enggak. Mau berbagi. Jadi tiga pondasi ini menjadi tujuan dasar seorang mukmin. Itu dia akan sabit sama Quran. Jadi gimana menurut Ustaz kalau misalkan ada orang dia sengaja ingin mengambil dalam artian ilmu qiraat dengan tujuan dia tidak seperti yang Ustaz katakan tadi, misalnya ingin menyambung risalah Nabi, tapi dia ingin dengan mendapatkan dunia. Itu dulu banyak juga ketika Imam Malik dulu mau nulis Muwatta. Ya. Diceritakan dulu sama Dr. Mustafa ketika kita telaki di rumah beliau. Banyak ketika masyhur Muwatta, banyak Muwatta yang lain. Ditulis Muwatta banyak. Dikatakan oleh Imam Malik apa? Maka nalillahi dama
wattasal, atau fi maqal itu ya. Apa yang karena Allah itu akan kekal. Apa yang karena Allah akan kekal. Dibilang sama Muslim, enggak apa-apa, tulis saja. Kalau ditulisnya untuk Allah akan kekal, kalau ditulisnya enggak, bukan untuk Allah, maka akan hilang. Maka kita jangan disibukkan dengan orang yang mau mengambil qiraat, mau mengambil Quran untuk masyhur duniawi, untuk masyhur. Tapi kita fokus kepada kita mau mengambil dengan benar, dengan cara yang benar, menyampaikan dengan cara yang benar. Ingatlah, mengaji Al-Quran ini amanah. Dia bukan wazifah, bukan pekerjaan, tapi dia amanah, risalah. Ya, dan itu harus kita sampaikan. Ya. Oh, cara penyampaian sekarang seperti ini contohnya nih. Ini kita duduk dua nih. Ada yang tasjil, ada yang rekam, ada yang... Kenapa? Karena memang cara pada zaman kita sekarang begini. Ya. Kalau misalnya bukan begini caranya, kita cari cara lain. Mungkin di masjid dibuat. Kalau kita buat model cara yang bukan pada zamannya, tidak masuk juga. Nggak masuk juga. Jadi supaya kita ikuti zaman ini teknis. Tapi hakikat sesuatu ketika kita menyampaikan dan kita niatkan ini adalah risalah Nabi, ini tidak boleh hilang dari diri kita. Inilah yang menyebabkan seseorang itu sabat. Kenapa? Di dalam hatinya dia cari ridha Allah, di dalam hatinya dia mau menyambung risalah Nabi, di dalam hatinya dia mau bermanfaat pada umat. Ini rahasia sabat. Dapat. Jadi terakhir nih Ustaz, apa nasihat Ustaz bagi kami yang sekarang berada di Mesir, khususnya nanti apa nasihat tentang semangatnya belajar, ataupun semangatnya ikut pengajian, ataupun semangat dalam membuat kebaikan, mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, untuk kita sama-sama lah ya, menasihati diri sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Yang pertama sekali, bulan ini mulia, bulan ini karena Quran. Pasti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Mulialah bulan ini karena Quran. Nah, maka kita ambil momen ini bulan Quran. Untuk Quran itu porsikan lebih banyak daripada kegiatan yang lain. Baik secara wirid pribadi, baik secara murajaah, menambah hafalan misalkan yang lagi ngafal. Dari bulan Ramadan ini keberkahannya lebih. Lipat gandakan bahkan. Iya. Bukan dari segi pahala saja, berkahnya lebih. Kenapa? Karena dia di bulan ini turun. Beliau Quran itu di bulan ini turun. Itu yang pertama. Ya, kalau pahala kita nggak ngomong lagi, dah pasti banyak lah. Pasti. Karena memang bulan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana caranya kita melihat, melapangkan hati, ya, lebih melapangkan hati kita dan belajar peka sosial. Dalam artian, dalam artian masuk peka sosial ini apa? Misalkan jangan ngambil takjil aja. Sesekali buat takjil untuk orang. Iya. Ini bahaya loh. Bahaya. Kalau misalkan kita pemikirannya menerima aja, ini mentalnya nanti mental nerima loh. Jadi coba sesekali kita ada mental bagaimana, oh ini kita kawan ini balen lah sekali. Untuk puasa sekali, 2 kali balen. 3 kali dia tak peka juga, balen yang lain. Kita cari orang lain. Dia cari orang, canda saya. Maksudnya kita berlatih yang pertama untuk Quran lebih kita tingkatkan, yang kedua berlatih ithar, berlatih peka sosial terhadap lingkungan kita, berlatih untuk berbagi. Nah itu. Nah, yang ketiga, jangan maksiat. Kita enggak fokus kepada kita bilang banyakkan taat, enggak. Syabab ini sekarang, syabab anak muda sekarang ini fokus saja satu hal, apa? Jangan lakukan maksiat. Maka sekalipun kita enggak banyak melakukan kebaikan, tapi kita banyak meninggalkan keburukan, itu lebih baik, Ustaz. Ya. Itu untuk langkah pertama. Langkah pertama. Jaga diri, jangan lakukan maksiat. Jadi 3 hal aja ya. Nah, itu pesan saya untuk kita semua. Qurannya dijaga, berlatih untuk kepekaan sosialnya ditingkatkan, jangan lakukan maksiat. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihat dan taujihatnya. Semoga teman-teman yang nonton bisa mengambil manfaat
dari berkahnya pengajian kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam kebaikan. Baik, tak terasa Ustaz dari penghujung acaranya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini obrolan kita. Terima kasih kepada Ustaz Zaki Mubarak atas kesempatan. Sangat banyak ilmu dan pelajaran yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berbagai aktivitas. Amin. Keindahan dan keistimewaan Ramadan di Mesir sungguh sangat membekas di hati kita. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah membersamai kita. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap bersama KMA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.